Assalamualaikum Ustaz. Naam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pakaian sholat ya Ustaz. Hmm. Mungkin di sini itu saya itu ketika kerja itu pakaian kerja itu saya gunakan untuk sholat Ustaz. Apa tidak apa-apa Ustaz? Terus kita tidak tahu Pakaian pakaian kerjanya seperti apa? Polos kan? Nggak ada gambar kan? ada kotak-kotak, Kotak-kotak. ada celananya si polos sih Ustaz. Hmm. Terus kita tidak tahu apa pakaian terkena najis atau tidak Ustaz. Terus kadang kita ragu Ustaz, apakah sholatnya itu diterima atau tidak Ustaz? Pertama tadi berkenaan dengan pakaian sholat, ya. Antum sholat dengan memakai pakaian kerja, ya. Pakaian kerja yang tadi ya ada bentuk kotak-kotaknya, ya. Maka di sini yang jadi perhatian, apakah ketika antum sholat, pakaian tersebut menjadikan antum kehilangan fokus di dalam sholat atau tidak. Kalau dengan gambar kotak-kotak itu menjadikan antum hilang kehusyuannya, ya berarti jangan dipakai. Tapi kalau pakaian tersebut nggak ada masalah, saya nggak fokus dengan motif yang ada di dalam pakaian tersebut, ya berarti nggak apa-apa, silakan dipakai. Gitu. Tapi kalau antum seandainya menganggap, kayaknya nih kotak-kotak di baju saya bikin saya kehilangan kehusyuan, ya udah berarti antum bawa baju khusus dari rumah untuk diganti nanti ketika akan sholat saja. Setelah sholat ya antum pakai lagi pakaian kerjanya. Kan begitu saja ya. Itu kalau pakaiannya memang menghilangkan kehusyuan atau membuat antum jadi tidak khusyuk gitu pada saat sholat. Ya. Yang kedua tadi, kalau memang antum khawatir pakaian ini terkena najis atau tidak ya. Ingat ya, najis itu adalah perkara yang terlihat. Ya. Apakah itu berupa kotoran-kotoran ya, kotoran manusia atau kotoran hewan ya, kotoran binatang ya. Kita belum pernah bahas ya tentang macam-macam najis ya. Nantilah kalau ada kesempatan ya kita bahas tentang macam-macam najis supaya kita tahu apa saja yang termasuk dalam kategori najis ya. Adapun antum di hospital itu ya kalau cuma bajunya terkena debu, terkena tanah, terkena darah ya, kan Anda pernah sampaikan ya bahwa darah yang keluar dari tubuh manusia, walaupun ulama berbeda pendapat, Anda lebih menguatkan darah itu tidak membatalkan ya sholat ya. Bahkan darah itu bukan termasuk dalam najis. Ya. Walaupun ulama beda pendapat, tapi Anda lebih menguatkan pendapat darah itu yang keluar ya dari tubuh kita ya atau yang keluar dari tubuh orang lain itu tidak membatalkan tidak termasuk dalam kategori najis ya. Atau juga sake ya, khamar. Khamar juga anak-anak sampaikan bahwa airnya itu tidak najis ya. Maka selama yang antum sentuh itu adalah perkara yang bukan najis, maka tidak perlu ada keraguan bahwa pakaian antum terkena najis. Karena yang kita hukumi, ya, pakaian yang kita pakai ini hukum asalnya kan suci dan bersih dari najis. Maka selama kita kerja ternyata tidak ada najis-najis yang menyentuh pakaian itu, berarti kita yakin pakaian kita tidak terkena najis. Jadi bangun di dalam hati kita bahwa kita meyakini hukum asal pakaian yang kita pakai ini suci, bersih gitu. Kecuali memang nanti antum tersentuh kotoran manusia atau kotoran binatang, ya tinggal dibersihkan saja, ambil air, dikucek, setelah itu baunya dan warna kotoran itu hilang, ya sudah selesai. Gitu. Antum melaksanakan sholat. Ya. Tapi kalau antum merasa ragu, maka hilangkan keraguan itu. Karena najis itu wujud fisiknya pasti kelihatan. Wujud fisiknya pasti kelihatan. Apakah itu kotoran binatang kan seperti kotoran tikus gitu ya, atau kotoran apa lagi kalau di Jepang,
tokek gitu ada ya, kotoran-kotoran binatang ya, yang mungkin hinggap di baju kan pasti wujudnya ada gitu. Maka kalau selama kita lihat pakaian saya bersih aja, paling cuma kena keringat, kena debu, kena tanah, atau kena cipratan-cipratan air minum gitu ya, atau cipratan makanan, maka itu kan perkara yang bukan najis. Maka berarti pakaian itu masih layak untuk dijadikan sebagai kita melakukan sholat. Ya. Jadi begitu Kang Dede. Tidak perlu ada keraguan karena kita hukumi hukum asalnya pakaian kita yang kita pakai dari rumah itu dalam keadaan suci dan bersih. Wallahu taala a'lam bishawab.